fitrah manusia itu bagus. Kalaulah mengarajuan sesuatu yang salah, biasanya timbul penyesalan. Ya Pak. Kalau mengarajuan yang tidak betul, sesudah timbul penyesalan, membana, minta maaf, minta ampunnya. Jadi Allah berikan kesempatan taubat untuk orang yang demikian supaya mereka hilang dosa yang ada di dalam dirinya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan tausiah pagi hari ini kita akan mengambil landasan di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 8, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Untuk apa menegakkan kebenaran? Karena Allah. Kemudian kata Allah, menjadi saksi yang adil, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum. Aku yang maksudkan aku. Yang pertama, Allah menyuruhkan kita untuk menegakkan kebenaran. Kebenaran apa maksudnya? Sesuatu yang harus kita perbuat, hukumnya wajib, hanya kita main-mainkan gitu. Jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu, orang-orang yang melakukan perbuatan yang benar, mereka merasa ada perasaan batinnya tenang. Orang-orang yang melakukan kerajunan elok akan ada rasa bangga dalam dirinya. Tapi kalau ada orang mengarajuan yang salah atau mengarajuan yang haram, ada cabai-cabai dalam dirinya. Paling kurang adanya semacam bentuk tanggung jawabnya nanti kita menghadapi kematian. Sebab Bapak dan Ibu, sesuatu yang kita kerjakan, semua apapun bentuk pekerjaan kita, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Tuhan suakanan. Tuhan suakanan. Apapun bentuk kerajo, baik kerajunan nelo, baik kerajunan buah, baik kerajunan madu kurang, fitnah, madu domba, segala macam. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Bahkan harus kita pertanggungjawabkan Ustaz, karena disitulah penentuan awak. Apakah hawa nanti akan dimasukkan ke dalam surga atau dilemparkan ke dalam neraka? Nah, itu dasarnya. Jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu, kunu qawwamina lillahi syuhada, orang-orang yang bersaksi dengan yang benar, orang-orang yang menyampaikan sesuatu yang ada realitanya. Ya kadang-kadang Bapak dan Ibu, ad-dinil ladzi huwa izmatul amri. Agama Islam itu adalah sebagai bentuk pegangan bagi orang-orang yang benar-benar beragama Islam. Kini orang banyak beragama Islam itu ketika bila tekanan, mereka bila kita tekanan. Di saat ini senang, di saat ini bangga, di saat ini mendapatkan fasilitas bu, data kanan ini dapat bahas yang harusnya berbuat. Tetapi kalau mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, baru baliknya basuhnya lain tahu, basuhnya pun tak berkuasa. Jadi Bapak dan Ibu, orang-orang yang mau berbuat kebaikan, mereka akan bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang diizinkan Allah. Azamu darajatan indah. Jadi kadang-kadang itu nanti kita usahakan yang namanya manusia, mereka ini mencari sesuatu yang baik menurut selera. Tapi yang harusnya ingat, apakah kerajunan kanyo-kerajunan itu
diredai atau indah oleh Allah itu harus menjadi dasar. Kalau dalam surah Al-Fatir namanya itu Pak wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Orang-orang yang berbuat, orang-orang yang bakarajo, orang-orang yang berusaha, mereka mau melakukan perbuatan dan beribadah kepada Allah dan mencari itu bukan pujian. Ya nama, iya bu. Nani cari itu bukan orang mengecehnya santiangnya hebatnya itu segala macam. Tetapi yang mengharapkan apa Ustaz wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Yang mengharapkan bagaimana Allah memberikan keredaan terhadap apa yang dia perbuat. Nah, itu namanya cari. Amma pai datang mesti jam yang lalu pagi ini aku akan cari ridha Allah sebenarnya. Ya betul bu. Allah mencari Allah memberikan keredaan terhadap apa yang kita perbuat, itu yang akan kita andalkan di akhirat nanti Pak. Jadi kadang-kadang adanya sebagian orang yang hafal surah Al-Asr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ada orang yang bicara ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat sediqat. Kadang-kadang orang-orang yang berkata, orang-orang yang berbuat Pak, inyo antaro ikra'u bilisani. Artinya cuma ikra'u bilisani. Dibaca di lidah, wa amalu bil arkan. Inyo amuah pula mengamalkan dengan anggota berdawa tasdiqu bikal bismillah. Nah, itu yang faktor iman di sini dalam konsepnya. Iqra'u bilisani wa tasdiqu biqalbi wa amalu bil arkani. Lain dibaconya di lidahnya, dibananya di hatinya Pak. Dibananya basohan nama anggu saja Bu. Tapi yubanan lain di ayatinya, yubanan lain dipahami di hatinya. Kemudian barunya wa amalu bil arkani diamalkan dengan anggota badan. Itulah orang-orang yang termasuk sebagai kader-kader orang yang beriman. Jadi dasarnya Bapak dan Ibu, asalayamuh itu berbuat insya Allah memberikan jalan itu saja. Tapi kalau banyak konsep malih, balih, wa latih, wa sabantaleilah, tunggulah lu, itu kan dua beragama. Bapak, sabantaleilah lu, tunggulah lu, ambil calu, beko, selah sembahyang kayu itu nyoh. Ini di sini dipilih main tu. Ibu kalian tahu dirilah. Itu mak. Ini akan selalu memperdaya awak, selalu menggoda awak, selalu mengadu awak, selalu merayu awak. Selagi awak lain di mata tujuh sakit sedikit. Ya, sakit cuaca senas kita mak masuk ini mak. Apa caranya itu? Masalahnya dek karena aduk ikrar dulu akan tunjuk dibuat keluarkan dari sepuh. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa itu masalahnya. Jadi Bapak dan Ibu, kembali kita pada surat Al-Maidah tadi. Orang-orang yang berkata menegakkan sesuatu kebenaran itu yang mencari ba'arid Allah bisa memperoleh. Bukan hanya sekedar mereka mengharapkan pujian tak. Bukan hanya sekedar wakil hutang tak. Ada orang yang mengikhlas sembahyang alhamdulillah wakil hutang wajib. Mengapa saya sembahyang alhamdulillah? Gila dia hutang Allah. Kalau hanya catat Allah hutang Allah sekian, ibu sekian, nenek sekian ada. Ya, kadang-kadang wakil hutang itu cuma dianggap itu hutang Allah gitu. Jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu yang harus kita kenal masalahnya iman yang ada dalam jiwa tadi. Kadang-kadang bukan membaca surat walakat zora'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah kebanyakan daripada isi neraka itu dari bangsa jin dan manusia. Orang-orang yang manusia nesat lahum qulubul la yafqahu biha. Orang yang mempunyai hati, Pak. Orang yang ada hati di dalam dirinya tapi tidak bisa memahami ayat-ayat. Orang yang tidak mau peduli, orang yang tidak mau patuh dengan aturan ayat-ayat Allah. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, rasio sebenarnya. Orang maunya membaca
Dia teman ini. Tak ijab kabul. Disuruh ada Papua, pandai baca Al-Quran. Oi lagi Papua wan buku di sini jual satu mati. Di sini kini sungai-sungai mana tunggu haluponya Al-Quran. Ada surah di Papua coba tulis istighfar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya dan di juro dosa di Papua aku astaghfirullahaladzim kan anak bacanya inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi Bapak dan Ibu, Al-Quran itu adalah sebagai bentuk pedoman hidup. Al-Quran sebagai bentuk pegangan hidup bagi kita yang ingin mendapatkan keselamatan. Jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu, aduhnya sebagai orang yang mengincar Ustaz membaca Al-Quran itu Ustaz kalimat itu saya ada perubahan. Ada yang zaman now-nya besarnya. Zaman now itu kan zaman modernnya gitu. Kadang-kadang Bapak dan Ibu hikmah itu memaci Al-Quran saja aduh gitaran mati waktu. Sebelum membaca ya mau ya. Sebelum membaca pegang saja Al-Quran telah pun tak batin sebab aku pegangan hidup awal kok. Orang-orang yang beragama Islam pedomannya ke Al-Quran dan hadis yang itu yang dipakai. Kecil Al-Quran kalau haram namanya sasar. Kalau nan halal kecil Al-Quran juga nanya kerja. Nah itu makanya Bapak dan Ibu, kita berusaha untuk mau berbuat sesuai dengan yang diridai Allah. Nah itu saja. Awak bakarajo, awak berbuat, awak melakukan suatu perbuatan, Pak. Semuanya diizinkan oleh Allah dengan kategori jangan mengarajuan dan haram itu saja. Nah, itu tergantung kayak nama amal dunia itu Bu. Ya Mak, ya Bu, tergantung kan niat awak lain. Apapun niat awak bekerja untuk mencari orang kaya, menjadi orang yang banyak pitih, menjadi orang yang mewah segala macam, atau awak bekerja untuk menjalankan tugas tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga atau seorang ibu gitu. Nah, di sinilah aturan agama yang harus gitu karena Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena sesuatu yang kita perbuat Bapak dan Ibu, kalau kita tidak mengintrospeksinya, kalau awak tidak mengingat-ingat kembali, itu akan bisa menjadi kebiasaan yang akan mendatangkan kerugian. Jadi kalau orang lain yang mau bertobat, itu lain sadar itu namanya itu. Lain itu mah sadar kan? Lain itu mau. Orang yang lain mau bertaubat, yang lain mau meminta ampun ke Allah itu lain sadar namanya. Tapi insya Allah dalam surat Al-Ahzab ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang seolah-olah melupakan diri dengan Allah. Kuna harus bernama kunama ayo. Wakanama, Oma, idan awak seperti orang-orang yang seolah-olah melupakan diri dengan Allah, Pak. Aku kasihnya melupakan diri dengan Allah, Ustaz. Orang yang mencari rasaki, orang yang mencari pitih, orang yang mencari kepeng, orang yang mencari harato, tanpa memikirkan haram dan halalnya faktor di sini. Aku harus wakana. Jadi kadang-kadang wala takuna kalladzina itu adalah merupakan teguran kawak itu. Orang-orang yang selalu melupakan diri dengan Allah fa ansahum anfusahum kata Allah. Coba bayangkan mah. Maka di akhirat nanti punya lupakan lawan Allah. Ada sadia ada. Indah mempedulikan lawan Allah, Pak. Nasib awak nanti dosa kalau awak lupakan Allah tu ulaika humul fasikun, mereka itulah golongan orang-orang yang fasik. Nah, itu akibat kalau tidak mau mengintrospeksi diri. Kalau lain bisa awak mengenal diri awak, kalau lain bisa awak mengintrospeksi, di sini antara suatu ikutan terambu. Ambula mencukuan tu, abana konsep agama yang kita jalankan pun tak baik tu. Cuma dek karena pengaruh setan itu tadi saja.
Setan itu kan banyak nyemai ini pakainya mah. Itu mah nyemai. Banyak cara nak nyubuh awak supaya awak sasih. Membuat awak tak nak taat kepada Allah, hanya usahakan dia setan setinggi mungkinnya teman. Yang perlu ibu bapak ibu ketahui, nah setan itu tak pernah mati teman. Dan mati itu manusianya. Anak setan itu mempunyai operasi tahu mengadu awak, menggoda awak, mempengaruhi awak supaya awak bakal rendah masuk ke dalam neraka itu targetnya. Jadinya menggoda awak supaya awak dan taat kepada aturan agama Allah. Kemudian yang kedua supaya di dalam beramal pun tidak berhasilnya menggoda awak untuk taat kepada Allah. Ya. Amuan juga beribadah hanya bukan nanti awak supaya tidak ikhlas dan Allah. Atau istilah kita para ulama menyebut kebaikan kepada orang lain, padahal kebaikan kita itu belum tentu diterima Allah. Aku harus ditanam, aku nampak pengaruh setan tadi kok. Pengaruh setan juga. Membacu-bacuan kebaikan awak, menyabu-nyabuian awak itu pengarajanan itu semacamnya. Padahal bapak dan ibu, karena ia pernah mendengar sumbangan dari hamba Allah itu raya ikhlas namanya. Dari sabuyan namanya. Ya. Dari Ustaz Zaituni 2 juta misalnya, dari Tecuna 250.000 misalnya. Di kadang-kadang persoalannya bapak dan ibu, orang-orang yang ikhlas itu tadi mereka tidak memikirkan harta yang sudah mereka infakkan. Nyoda memikirkan narato nalah nyusumbangkan. Tapi nanyo pikirkan bahwa kebanggaan malaikat rakib mencatat segala amal baik dengan nyo kerajuan. Itu yang dipikirkan. Bahwa malaikat rakib aku mau Ustaz ini menyumbang ibuku menyumbang, ibu menyumbang. Itu yang penting ninya. Gak nyarukan bahas yang memuji, bahas yang menganggap ibu ini selamat tak. Jadi bapak dan ibu itu yang harus kita berikan dasar. Kenapa? Karena orang-orang yang berbuat, orang-orang yang mau berusaha, mereka akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Itu yang disebut dengan azamu darajatan indah. Allah berikan kemuliaan, Allah berikan ketenangan batin. Nah, itu nama. Awak kalau banyak piti kalau hati uswah samanya tidak rumah. Itu. Itu banyak usaha tapi makan senang mau dosa selero si patah apa kena itu. Kena mah. Tapi orang yang tidak piti seleronya amu senang itu nala soal. Jadi kadang-kadang ba'a rasulnya perasaan kita sebagai insan itu saja. Perasaan kita sebagai hamba Allah itu. Sebab kadang-kadang bapak dan ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu beliau diambil rohnya di malaikat Israel akan pernah mendengar ada terkenal di Nabi umatnya terkenal dia awak lain mengenal Rasul lain mengenal Rasul amuhnya awak membaca Sallallahu Alaihi Wasallam itu lain terkenal di Nabi itu bahasa lawat akan Nabi bukan sekedar maruah sapaan saja Pak. Tapi dengan adunya awak mengenal Nabi, seolah Nabi boleh terkenal itu jawaban nanti kan betul. Tapi kadang-kadang bapak dan ibu adu sebagai orang apa? Seolah-olah mengecek tak perlu pakai selawat itu. Sebab bahagian tentu Nabi itu bisa mengiakan sapaan kau. Ada jurang yang mengecek itu. Seolah-olah pesimis, itu mak pesimis. Batas semangatnya kita. Jadi kadang-kadang yang harus kita ingat bapak dan ibu, kita berusaha ini adalah untuk mencari bagaimana keredaan yang baik yang akan diberikan untuk kita nantinya. Dan pikirkan gini Pak, bukan masalah awak di dunia saja gitu. Dan pikirkan gini awak di dunia sana Ustaz awak mewah ini awak cukup sadonya lengkap Ustaz itu awak pikirkan. Tapi nan pikirkan beko kalau suasana hidup kita lah berubah. Dari awak di dunia menuju ke akhirat itu yang aku pikirkan. Kini awak mau mengerjakan sembahyang subuh berjemaah. Kini awak mau mengerjakan membaca Al-Quran. Dan awak pikirkan ke akhiratnya.
Beko adolo masuknya aku untuk dunia berbuatlah. Aku untuk akhirat akan jolah itu. Jadi kadang-kadang Allah kecian dalam surat Al-Qasas Al-Islam wa bataghi fima ataqa Allah daral akhirah ayat 77 tu. Wa bataghi fima ataqa daral akhirah wa la tansa nasibaka. Aku nantikan aku. Tuntutlah nanti kepada Allah, mintalah nanti kepada Allah. Nanti yang tak pernah kau rasuah di dunia mintalah kepada Allah. Tapi ingat wala tansa nasibaka minad dunia. Dan jangan kamu lupakan masa hidupmu, kesempatan itu selagi ada di atas dunia. Itu lagi ada Allah kesempatan. Wa bataghi fima ataqa Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah berikan kesempatan kau amal. Allah berikan waktu kau. Cuma kadang-kadang dia aku nacu mana dia awak terlalu wahubud dunia, terlalu mencintai dunia. Awak terlalu menganggap bahasa kehidupan dunia aku adalah kehidupan yang selama-lamanya. Barulah tiba penyakit beko baru takkan naon deh yo yang berkuasa ku yo Allah. Itu yang harus kita kenal. Orang-orang yang mau mengingat diri itulah orang-orang yang akan bisa terhindar dari gangguan setan. Tapi orang-orang yang tidak pandai mengingat dirinya, yang tidak pandai mengingat kebaikan yang akan diberikan Allah, itu yang orang-orang yang merugi kepada Allah. Jadi perbuatan dan kita kerajuan kubu harus sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an. Amuah nyawa berbuat bapak dan ibu nan waruan nak dapat gaji do. Nan waruan nak dapat balian ba'a untuk awak do. Tetapi nan kita harukan bapak dan ibu ba'a kebanggaan kita menjadi umat yang dipuji oleh Allah di akhirat nanti. Ba'a kebanggaan awak menjadi orang yang selalu diagung-agungkan di akhirat nanti. Jadi itu yang harus kita usahakan. Sebab kenapa? Bapak dan ibu, yang namanya usaha manusia pun tak sama, ada yang bermacam-macam. Tergantung kepada ba'a profesi dan kerajuan. Tergantung kepada ba'a niat utama dan kekuat. Kalau ada melakukan suatu kerajuan yang diizinkan oleh aturan agamanya akan mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan dunianya peroleh, kebaikan akhiratnya dapat pula. Tapi kalau orang yang hanya mencari kesenangan dunia yang hanya berstandar kepada wahubud dunia saja, maka ikulah kebanggaan dunia saja yang dapat. Rasa bangga maksudnya mengarajuan perbuatan baik di dunia saja dapat. Jadi caranya yang harus kita ingat bapak dan ibu, berbuatlah itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Al-Quran dan hadis. Kalau misalnya maaf, kalau misalnya ada kegagalan, ada kerajuan awak yang lalu berhasil, itu anggap sebagai ujian dari Allah. Jangan kecian awak dan bodoh awak yang tak pandai nak. Nyo sadonya kerajuan kau mak tak sadonya tu nak betul. Nyo ada kerajuan kau dan nyo ujian di Allah dulu. Ada tu ujian kan? Sampai di Malay mana makku kalau saya tanya dia ujian dalam model kuat. Yang dia ujian dapat itu. Jadi jangan mengejar, itu berarti Allah tak adil atau serba atau Allah sedikit bikin mengerjakan ada hasil lah. Kenapa begitu? Sebab pada dasarnya bapak dan ibu, komitmen ba'a Allah memberikan aturan yang telah ditetapkan itu adalah kehendak beliau itu. Beliau yang mempunyai kekuasaan, beliau yang mempunyai kehendak, beliau yang mempunyai yang ada di atas dunia itu. Cuma awak sebagai hamba, awak sebagai pengikut Rasulullah harus menerima itu yang disebut dengan qanaah terima. Ini disebut qanaah bu, kita kenal guna. Merasa cukup dengan apa yang telah kita usahakan itu nan qanaah. Awak nak berusaha, awak nak berbuat, awak nak mengerjoni kurang, hasil ikut dan dapat waktu merasa cukup. Nak doa menyuntik, nak doa menyalahkan Allah, nak doa mengingat Allah nak adil semacam itu. Jadi yang harus pandang itu karena sebab kenapa?
Orang-orang itu yang selalu menegakkan kebaikan, nah itu yang harus berlawakannya. Injatnya hanya mencari sesuatu manan kesenang saja. Nan waca lihat di mato tu mak kadang-kadang tu berubah di suara. Kenapa? Kini wak mencari ranca laki kau tahun sudah tugas mencari. Menamonyo reaksi kehidupan. Awak harus mencari dari segi bahan kebijakan dan ketentuan Allah kawan. Itu mampunya Bapak dan Ibu. Setenang-tenangnya batin manusia adalah di saat mereka sudah berhadap dengan Allah dan dunia atau yang mereka. Dan dunia dari pikirnya ini berharap bahaya selalu mendekatkan selalu bahaya dari Allah itu. Itu target daripada yang harus kita capai. Jangan hanya sekedar mangan-mangan Tuhan semua. Dulu sebagian orang enggak sembahyang dia lah. Jadi betul sembahyang datang turun, pokoknya sembahyang terserah Allah lah. Itu beda semua. Dulu orang yang begitu semua. Dan sembahyang dia lah mah. Batu dia. Baru sembahyang dia tu akan turun tahu terus. Yang jadi orang sembahyang diterima Allah dan diterima Allah terserah Allah lah. Tu dah ada rasa optimis. Dia tu mah optimis. Dah ada rasa semangat untuk menghadapkan dirinya supaya diterima ibadah Allah. Jadi kadang-kadang tu mangkonya Bapak dan Ibu, mungkinlah pernah jadi sampai di Ustaz Sabal Nambo ya. Persoalan ibadah dan wajib ku ado mempunyai rukun dan syarat. Ijan kita langgar rukun, ijan kita langgar syarat, insya Allah ibadah wajib diterima Allah. Ijan kau merasa optimis, merasa pesimis saja gitu. Asal ya doa kerjakan rukun sesuai dengan aturan dan layak doa tahu Pak. Kemudian tahu pula asal itu mengadakannya supaya mak tua. Itulah tuan. Tapi kadang-kadang pula problem kehidupan dan kita cari kini Bapak dan Ibu apalagi dengan perkembangan dunia. Ya mak, perkembangan dunia semakin hari semakin ada saja perubahan gitu. Jadi kadang-kadang kalau tidak hati-hati lah Pak. Gak hati-hati ya Bapak. Awak akan bisa terseret kepada hal-hal yang mengarah kepada bentuk-bentuk kemunafikan. Itu babayunya nanti mah. Ya bahwa kakak Ustaz anak awak dia tahu dah Ustaz tapi cuma dia punya. Barangkali harus introspeksi ya Pak. Dan beko awak meninggalkan keturunan, ijan beko awak meninggalkan anak, ijan beko awak meninggalkan cucu, nah ingat tentu dengan aturan agama. Atau harus kanan. Ustaz, lazan orang main jual Ustaz. Itu beda tu. Lazan orang terang dia musaji atau musalah. Ada nih sibuknya main Ustaz nak mau ditegur, nak mau dia tahu. Kadang-kadang Bapak itu problem sebenarnya Pak. Problem Ustaz, problem bahwa umat semakin hari akan semakin dijauhkan kepada aturan agama. Ada tekanan di mereka Israel itu mah. Itu mah mereka Israel. Mereka apa yang kita dua ke Allah? Mereka mau ini tekanan dari mana Pak? Bapak sedang sibuk, bapak sedang asik main bahasanya. Ingat, setiap tanggung jawab kita sebagai orang tua harus selalu mengingatkan. Itu selalu itu kalimat. Harus selalu mengingatkan kepada anak, harus selalu mengingatkan kepada saudara supaya mereka melakukan ibadah yang terlebih dahulu. Sebab itulah konsep utama yang harus kita kana Bapak dan Ibu. Orang-orang yang berbuat dengan kebaikan, Allah berikan petunjuk yang benar untuk hati mereka. Allah berikan semacam bentuk petunjuk yang benar kepada jiwa mereka. Tetapi orang-orang yang tidak mau berbuat secara yang benar, maka setan akan berusaha untuk menggoda. Itu makanya Allah sendiri melarang awak wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali awak mengikuti langkah-langkah setan. Itu setan mengajak awak supaya awak mengerjakan salah. Yo Bu. Maka awak mengajukan pada itu keinginan setan tu Pak. Supaya awak pandai memicu, supaya awak pandai baduto, supaya awak pandai madu domba, supaya awak pandai memfitnah. Nah lebih parahnya kata John Ustaz, istighalu bi uyubil khalqi
Mengapa? Dan salamu bulan adu pernah sampai istighalu biuyubil khalqika. Tak bulan 5 harusnya bulan 7 harusnya. Istighalu biuyubil khalqi target iblis Pak. Orang-orang yang selalu sibuk dengan aib orang lain. Oh bayo. Itu mah aib orang lain kau. Suko membicarakan aib orang lain, suko membicarakan keburukan orang. Itu kok bayo tuh mah. Dua kesalahan amak tuh. Yang pertama kesalahan amak ke Allah, dan kedua kesalahan amak kepada orang dan amak kacau. Kepada orang dan amak sabian. Yo akan minta maaf ke Allah, salah minta ampun ke Allah ke orang dan amak sabian itu nak minta maaf deh. Itu mangkunya bapak dan ibu berhati-hati lah. Ambo kalau menyampaikan istighalu biubil hati buat yang memaknakan apa banyak dosa awak kita. Banyak paling mimpi kesalahan awak itu. Aku dulu sebagai orang aku karayo kan awak bisa segalaman dosa. Lama segayanya jauh. Tapi ku apa rayo permainan selesai mau lepatin yo. Aduh kesalahan aku selalu mukul. Padahalnya lah seberapa bulan sabunya yang kurang kan. Hati pun dari rayo saja tujuan ku orang bahasa kereta kan. Anda mampu sudah leh. Jadi bapak dan ibu kita harus mengingat. Kita harus mengintrospeksi Pak. Selagi Allah sayang kawan nyagiakan juga badan sehat, nyagiakan juga dia Allah umur panjang. Berbuatlah kita untuk persiapan diri. Berbuatlah kita untuk mempersiapkan amal ibadah. Kalau indah itu dan kita coba bu, maka di sekolah masuk dia akan kita pian. Malah Nabi manusia bu. Inna Allah la yanzuru ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah mencari awak tidak dari segi bantu awak tidak dari segi awak gagah awak ganteng awak cantik awak manis itu jadi apa? Wala ila suwarikum tidak pula dari segi jabatan kedudukan dan pangkat itu jadi apa? Walakin yang suruh qulubikum wa amalikum, tetapi Allah mencari awak mau uni dan tene. Allah mencari awak dari segi hati dan amal ibadah. Itu yang dicari Allah. Amuannya mah beramal ibadah, amuannya ibu beramal ibadah, amuannya ini beramal ibadah, amuannya tante beramal ibadah. Jadi Allah itu yang dicari. Apalagi kamu kadang menilai Tuhan. Cuma kadang-kadang bapak dan ibu benar harus menambah ingatan ya. Idan ada sifat sombong di dalam diri. Nah, itu bu. Sombong itu adalah makanan iblis. Baik pun alil malaikat isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bama benar menyujudi kadang waktu itu aba wastakbar. Sombongnya nampak. Sombong itu adalah makanan empuk bagi iblis Bapak. Jadi awal harus mengenal Bapak dan Ibu, hati-hatilah kita. Selagi kita diberikan kesempatan dari Allah untuk hidup, maka jangan kita sia-siakan untuk tidak melaksanakan ibadah. Kalau lain karena itu bahasa awak meninggal, maka itu masuk benar-benar ibu awak akan berhenti, maka harus kita pikirkan. Sekali-kali jangan, aku permintaan awal ke sekali-kali jangan awak menganggap bahasa ibadah awak cukup untuk masuk dalam surga. Ijan awak mengatur awak lado jaminan bahasa awak lado ibadah awak untuk masuk dalam surga. Lu tahu deh bu? Ya bu ya. Ijan ada semacam bentuk prasangka. Sebab kadang-kadang itu yang membuat manusia ayo kini serasa kalau ketika mundur kebiar orang mengajar nama anak itu juga wasen. Beko kalau tuh saat awak sembahyang saya sudah kamu saji saya ada nyawa kan tuh. Ya mah, nyawa yang itu tapi sebelum masuk gua meninggal ya apa tuh. Berpulang hari kesempatan awak itu. Jadi bapak dan ibu semuanya harus kita pikirkan dengan yang baik. Bagaimana yang baiknya? Jangan kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah. Selagi kita bisa
Tidak sempat membaca Al-Quran satu juz dalam sehari dosa. Para bisanya kali mualamannya alatu. Ampun usahawan bini mau satyo sesudah supaya mugari selesai di mualaman. Mau soal tadi itu. Dari mugari kaisar kan tak hanya betul. Gimana ya? Baca saya Al-Quran itu menanamkan hati menanamkan perasaan apa? Itu salah satu jimat yang diajarnya Rasulullah. Pernah ditanya oleh sahabat ke Nabi Ibu ya, Bu, lalu bangun deh. Kita sahabat ke Nabi Ibu. Jangan nambah ilmu, rumah sampai yang tujuan di balik nama Allah. Kita sahabat ke Nabi Ibu. Ya Rasulullah, aku tanya sahabat ke Nabi Ibu kirim kedua yang bisa kami karajokan supaya kami pun jangan sanang sendiri dengan setan gitu sahabat. Ranjak tanya itu. Ya mak, hanya hasilnya tahu tanya sahabat. Ya Rasulullah, apa kira-kira yang akan kami kerjakan agar supaya kami pun jangan menjadi sasaran mana bagi setan untuk tiga Tuhanmu? Jawab Rasulullah kece Nabi, wahai sahabatku, supaya kamu jangan sampai tergoda, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai menjadi sasaran rayuan bagi setan. Laksanakanlah yang ini. Kata apa itu ya Rasulullah? Tatil Quran. Amuahnya awak membaca ayat suci Al-Quran itu menjadi jimat bagi awak supaya setan dan mengganggu. Amuahnya awak mengamalkan dan memahami ayat suci Al-Quran itu menjadi pegangan bagi awak untuk tidak mendapatkan godaan setan. Jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu, itu harus pernah mengenali yang namanya summa awrasna kitab alladzina stafaina min ibadina. Allah pusakakan kitab itu kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Gimana? Dipilihnya di Allah musuh yang baik kita kuat. Bang boleh pilih ada orang Indonesia atau orang Islam itu terima. Gimana ya? Ada Kristennya, ada Budanya, ada Hindunya, ada orang yang kalau mau ateis, namanya kan orang yang tentu juga mau kan. Hanya pilih ada Allah wajib masuk kepada orang yang mempunyai kitab. Baca doa dengan itu tergantung awak cuma. You understand mau? Itu bahasa Inggris, bahasa Jepang bukan apa. Yang awak mana adalah untuk memegang Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, supaya mapaat Ustaz, supaya awak salamai dunia wal akhirat. Itu dasarnya. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu harapan nambuh, harapan damai. Harapan nambuh dengan adanya waktu yang diberikan Allah kawak, adulah waktu disisuan untuk membaca Al-Quran. Awak dapat pandai Ramadan, anu bisa saja, ya anu bisa miam. Terus apa? Kalau maksud takutnya apa yang bisa saja, pokoknya rasa mampu sampai di situ terus jadi. Hanya itu tergantung amuannya. Jadi Bapak dan Ibu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dia akan badan sehat ya Allah, dia akan umur panjang, dia akan muluk kesenangan. Itu barangkali merupakan kebanggaan yang harus kita jadikan pedoman. Sebab kenapa Bapak dan Ibu, masa itu hidup Pak, masuk itu masih hidup Pak, itu tidak bisa wak menentukan wak hidup ke sekian tahun lagi, ke 10 tahun lagi, ke 20 tahun bisa. Ya nama, hanya Allah yang menentukan kapan Allah mengambil roh awak, itu adalah itu menerima dengan setiap saat. Itu harus menerima dengan jujur. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan doa yang saya sampaikan ini sedikit banyaknya